pada akhirnya. Jangan akhiri dengan narkoba, nikmat sesaat, sengsara selamanya. Jalani hidupmu tanpa narkoba. Penelitian LIPI dan BNN RI, hari ini Sumatera Utara menduduki peringkat 1 se-Indonesia dalam penggunaan narkoba. Bapak Ibu, para narasumber dan peserta yang saya banggakan, bangsa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkotika. Bahkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 sudah menyampaikan bahwa Indonesia sedang menghadapi darurat narkotika dan memerintahkan kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ini adalah bentuk dan upaya kita bersama-sama untuk menyelamatkan generasi muda kita sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi pedoman kita dalam menyusun pencegahan peredaran narkotika. Ini semua membutuhkan kerjasama dari segala pihak, masyarakat, stakeholder pemerintahan, DPRD, dan kita semua dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Bapak-bapak, para peserta sosialisasi yang saya hormati, maraknya peredaran gelap narkotika serta penyalahgunaannya membuat pemerintah terus melakukan berbagai cara dan upaya. Salah satunya adalah melalui perbaikan dan pembaharuan dari segi regulasi. Permendagri nomor 12 tahun 2019 mengamanatkan kepala daerah sampai dengan kepala wilayah di tingkat desa berperan untuk mengkoordinir fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayahnya bekerja sama dengan BNN, Polri, dan TNI. Fasilitasi dimaksud meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan peraturan daerah tentang nafsa. Yang kedua, sosialisasi bahaya narkoba. Yang ketiga, pelaksanaan deteksi dini dari pencegahan, rehabilitasi sampai pasca rehabilitasi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Keenam, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis. Tujuh, peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional. Dan kedelapan, penyediaan data dan informasi yang akurat mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Saudara-saudara yang berbahagia, penyalahan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik dan biasa dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biopsikososial spiritual. Perda nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan instrumen dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyentuh aspek mendasar permasalahan narkotika dengan cara pandang penanganan narkotika, mencegah lebih baik daripada mengobati. Cukup kenali, jangan gunakan mesin pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, dan waktu berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tadi dinamakan Aula Perjuangan. Tepuk tangan dulu untuk Aula Perjuangan. Sebetulnya saya tadi berkenan memberikan namanya Aula Kebinekaan atau Aula Kebudayaan, tapi sudah didahului oleh Abdul Ghafur Marbun. Saya pikir itu juga cukup bagus. Tentunya suatu kebahagiaan dan kehormatan yang luar biasa kita dapat berkumpul di sini atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita senantiasa diberi kesempatan
kesehatan dan waktu untuk menjalankan kehidupan dan menunaikan tugas-tugas kita di semua bidang masing-masing. Yang saya hormati Bapak Kabankes Pol atau yang diwakili Iparanda Julham Siregar. Tepuk tangan dulu untuk Pak Regar. Tentunya juga dari BNN yaitu Pak Soritua. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan orang yang paling kita hormati dan kita sayangi karena ABRI selalu dekat dengan rakyat. Dalam hal ini diwakili dari Dandim 0201 yaitu Bapak Kapten AM Marpaung. Terima kasih telah hadir bersama kami di ruangan yang berbahagia ini. Tentu dalam penyampaian atau sosialisasi tentang bahaya pengguna narkoba ini sesuatu yang memang harus terus-menerus kita laksanakan. Kita terus-menerus mengingatkan segenap anak bangsa, seluruh orang tua, ibu-ibu dan remaja, para alim ulama dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir kalau saat ini terjadi PON Pak yang diadakan di Papua, utusan Sumatera Utara juga hadir di sana. Kemarin saya ikut mengantar tim WUSU. Kita berebut untuk menjadi juara 1 dan semua bangga dengan hasil itu apabila tercapai. Mudah-mudahan ya, tepuk tangan dulu untuk tim Sumatera Utara. Kebanggaan itu akan menular kepada generasi muda dan anak-anak kita. Karena dengan semangat yang tinggi, melatih diri terus-menerus untuk mengikuti sebuah event atau pertandingan, untuk mengalahkan, menumbangkan lawan-lawan lainnya, baik di cabang olahraga, tinju, sepak bola, wusu, dan lain-lain. Apabila itu tercapai, kita bangga. Apalagi kalau kita dapat jadi juara 1. Tapi hari ini kita di sini juga dapat juara 1 juga. Tadi yang disampaikan Pak Kaban, Pak Regar. Juara 1 penggunaan narkoba di Indonesia. Ini sangat tidak layak kita tepuk tangan. Ya. Nggak cocok ya kalau tepuk tangan kalau juara narkoba ya Bu Eli ya. Sedih. Kita semua merasa sedih. Tadi saya baru lihat data. Pengguna narkoba di Indonesia saat ini 3,47 juta pengguna aktif. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita punya orang, kita punya individu dari keluarga kita, saudara kita, anak, keponakan, dan lain sebagainya. 3,4 juta. Itu penduduk Singapura cuma 5, sekian juta. Setengah penduduk Singapura pun kalah sama kita punya pengguna narkoba. Dikumpul semua ini, yang narkoba dikirim ke Singapura, habis mereka. Tapi habis kenapa? Karena jarang. Karena mau beli udah sakau semua, udah sakau. Kalau seorang pengguna narkoba aktif menghabiskan biaya per hari, saya rasa Pak BNN itu hampir 1 G ya. 1 G untuk 4 orang, Jin. 1 G untuk 4 orang. Karena beliau yang tahu, kita nggak tahu. Kita cuma dengar-dengar aja. 1 G untuk 4 orang. 1 orang itu kena biayanya berapa Pak? Kalau 1 G 4 orang itu? Kalau yang asli sekitar 250.000. Bayangkan 250.000. Kalau 3,4 juta orang dikali 250.000 per hari dibakar dan habis ya Pak ya. Nggak ada yang ditinggalkan kecuali mimpi-mimpi.
Coba bayangin berapa uangnya Pak? 250 juta, berarti 1 M ya. 1 M Pak, satu hari. Bayangkanlah kalau 1 miliar satu hari, 365 hari, 365 miliar, 365 M Pak. Kalau kita belikan apa? Ubi. Wah, nggak tahu lah, beli beras dibagi berapa banyak itu Bu. Jadi ini merupakan sebuah keprihatinan yang luar biasa. Kita disuruh nabung aja setengah mati ya Pak ya, Pak Selalahi ya. Kita disuruh ngumpul duit Pak Pardi, jemur ikan dijual, untungnya tak seberapa. Ini habis untuk dibakar itu 365 miliar. Luar biasa ini. Yang paling besar, musuh terbesar negeri ini adalah korupsi, radikalisme, dan salah satunya adalah narkoba. Ini musuh terbesar saat ini yang menjadi tujuan utama negeri ini, bangsa Indonesia. Presiden Jokowi dan negara kita adalah salah satu negara yang punya badan narkotika nasional ya Pak ya, dan tidak banyak negara punya itu. Tetapi saya melihat ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk menjadikan ini sebagai musuh kita bersama. Cuman sayangnya di Kota Medan belum ada BNN baik. Jadi nanti kita bersama-sama mendesak Bung Bobi Nasution, Wali Kota Medan yang kemarin kita telah menangkan. Kita desak beliau untuk membentuk BNN di Kota Medan. Setuju? Saya rasa itu sebuah pemikiran dari kami pada sore hari ini. Saya pikir saya juga tidak ingin berpanjang-panjang karena cerita tentang narkoba saya bukan ahlinya. Saya hanya tahu tadi hitung-hitungan jumlah kerugian, jumlah yang terpapar, dan kerugian yang kita alami. Dan itu setiap hari Pak, dibakar. Tidak berdampak apa-apa bagi kelangsungan, bagi kemajuan negeri ini. Saya pikir cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, merdeka! 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 Kepala BNN RI membuat satu hashtag bagi kita semua, War on Drugs. War on Drugs, perang terhadap narkoba. Perang di sini bukan dengan kekuatan militer, mohon maaf, bukan dengan pendekatan senjata, tetapi paradigma yang disampaikan, dan ini yang harus kami lanjutkan juga kepada kita semua, war on drugs. Jadi tadi berani tolak, berani rehab, berani lapor, berani rehab. Ini sekarang konsentrasi Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Bapak Brigjen Pol Dr. Andus Toga Habinsaran Panjaitan. Setiap 3 kali seminggu kami melakukan razia di tempat warnet. Apa yang terjadi? Semua hasil yang positif, tidak ada barang bukti. Urin positif, kita bawa ke BNN. Untuk apa dibawa ke BNN? Kita lakukan pembinaan 6 kali 24 jam. Dengan tujuan apa? Kita panggil keluarga, kita hadirkan keluarga, kita anjurkan. Sekalipun orang yang sudah positif tidak punya barang bukti, tidak boleh dilepas. Ini kebijakan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara. Negara kita juga belum bisa kita cintai sebelum kita bisa mencintai kita sendiri. Itu kata kuncinya. Terus bagaimana cara kita mencintai diri kita? Saya kasih satu sampel. Di Marelan kita ini juga, jangan dari kampung orang jauh-jauh sekali. Di Marelan, satu ketika ada anak-anak 6 orang. Anak-anak, ya masih SD lah, umur beberapa tahun itu.
ketahuan ngelem. Kepling bagus, ditegur anak ini, dilarang begini begitu, rumah Keplingnya yang dilempari. Rumah Keplingnya yang dilempari. Sudah sampai seperti itu kronisnya. Mungkin karena dia nggak punya itu, makanya taunya beli lem kambing mungkin. Kalau dia punya tadi macam dihitung Pak Rudi lah. Sampai berapa 1 M kita habiskan 1 hari untuk begitu aja. Nah itu kondisi kita saat ini. Terus saya bilang waktu itu koordinasi dengan camat dengan Bapak Kapolsek, di mana kira-kira salahnya? Dikejar ini, Babin Kamtimas, Babin Sa, lari kejar, dapat, dikumpulkan, dipanggil orang tua, datang, namanya orang tua, pasti dibelain. Pak, setahu saya nggak pernah ini Pak, nggak tahu ini Pak yang gitu-gitu Pak, nggak pernah tahu ini. Jadi merokok nggak tahu, maghrib di rumah ini Pak, ngaji dia Pak maghrib. Ini kondisi real. Siapa yang mau kita salahkan? Nggak usah kita skop besar, kecil. Ini saya bilang tadi. Kalau kita mau berbuat, kita harus cinta negara kita. Itu artinya wawasan kebangsaan sebenarnya itu. Kita harus tahu mulai dari sebegini luas Indonesia, terus terdiri dari berapa suku segala macam, supaya kita benar-benar bisa cinta dengan negara kita. Untuk mencintai negara kita, diri sendiri dulu. Caranya ini tadi. Kalau anak kita sendiri masih lepas, ini fatal. Kesalahan orang tua fatal. Si bangsa, jalani hidupmu dengan prestasi, lawan narkoba setiap hari. Di zaman sekarang tidak perlu kita saling mempersalahkan. Masalah narkoba bukan masalah penegak hukum semata, bukan masalah kesehatan semata, masalah sosial juga. Artinya semua aspek, semua lapisan bertanggung jawab, Abang Anda, Bapak Ibu yang terhormat itu semua. Kebetulan kami di penegak hukum. Bapak-bapak mungkin secara umum masyarakat, tuntutan yang boleh. Tapi sekali lagi, kita ambil saja benang merahnya. Kontribusi apa yang sudah kita bisa lakukan dan akan lakukan. Kalau memang tadi ada hasil razia, memang beberapa kali kami melakukan di daerah Medan Timur, kecamatan termasuk juga di Jalan Rakyat, Perjuangan sekitarnya. Kalau memang ada petugas kami yang bernegosiasi di ruangan, catat namanya Bang. Catat namanya. Saya jamin kalau dia dari DKU akan dipulangkan ke kesatuan. Ya, dicatat namanya. Jadi kita memang tegas dan kami pun secara berkala dilakukan ya tes urin Abang Anda. Dilakukan tes urin. Ya, tetapi itu pun semua masukan itu sekali lagi kami terima dengan segala rendah hati. Kami tidak bisa apa-apa tanpa juga laporan dan kerjasama dukungan dari masyarakat. Kita mitra, kita bukan musuh. Setuju ya Bang ya? Kalau bagi saya itu ya, narkoba itu tembak mati selesai. Saya dari dulu sudah saya sampaikan, mau bandar besar, bandar kecil, yang pemakai tembak aja, yang kecil-kecil kakinya, jempol-jempolnya lah yang baru naik ke atas. Kalau udah bandar, badan kepala selesai. Capek negeri ini Pak, 3,4 juta orang dibiarkan berkeliaran tadi, menghabiskan dana yang hampir 1 triliun. Kita udah tahu Pak, 3,4 juta pengguna aktif narkoba tiap hari menghabiskan tadi harga pasarannya 1 juta per jiwa. Habis energi bangsa ini Pak. Kalau yang terlibat jelas dari A sampai Z. Temuan-temuan Bapak sudah sampaikan tadi. Sejak dulu Pak Goris Mere aku lihat ditonton di TV. Itu si Polo ketika ditangkap diwawancara di televisi Pak, tukang sapunya bagaimana mau bersih, membersihkan lantai kalau sapunya kotor. Itu udah jelas ya Pak David ya.
Kalau sapunya kotor, lantai tidak mungkin bersih. Setuju? Nah itu, udah jelas barang itu. Tapi intinya karena ini adalah termasuk bisnis besar, proxy war, di dalamnya banyak keterlibatan. Jadi semangat kita hari ini berkumpul luar biasa. Penanya kita Pak Silalahi, Bapak dari Medan Perjuangan, dan David, saya nggak tahu ternyata adalah mantan-mantan. Tapi syukurlah bahwa ada orang-orang yang sadar lebih bagus daripada orang yang baru belajar mencoba. Kita punya sebuah tim yang kuat untuk menyadarkan semua orang. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sore Tua bisa membuahkan hasil pertemuan ini. Bung David, acara ini diadakan, ya memang harus diadakan. Bukan karena diadakan terus di sana bertambah, tidak. Minimal kita punya kesamaan visi dan pikiran hari ini di sini. Tanpa berbicara seperti ini, buka-bukaan, saya pun nggak tahu sehebat inilah rupanya kejahatan narkoba di negeri ini. Artinya kita harus bersama-sama punya semangat untuk memberantas dan menganggap ini adalah musuh bersama. Setuju? Narkoba? No. Narkoba? Nah, udah jelas. Itu aja. Sekian, terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Dan acara ini saya tutup secara resmi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Kita Narkoba, anti narkoba. narkoba, prestasi, yeah.